Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan segerombolan zombie yang beralih profesi menjadi kulit tambang. Dan tak lupa MC kita di video kali ini merupakan seorang tuyul zombie hijau yang anggaplah bernama Suta. Kala itu, Suta yang gue juga nggak tahu kenapa dia ada di sana padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saja secara tidak sengaja dia menemukan sebuah batu dengan corak aneh yang mengarah ke sebuah lubang kecil. Dan dengan polosnya Suta tolol masuk ke dalam lubang tersebut yang dimana ternyata di sana ia menemukan sebuah kota terbengkalai yang sudah dipenuhi oleh Skull atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ancient City. Suta yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ia kemudian menjelajahi lebih jauh Ancient City dan melooting beberapa ice cube yang ada di dalam chest. Namun dirasa belum menimbulkan masalah, Suta terus saja mengunboxing setiap chest yang ditemuinya hingga akhirnya secara tidak sengaja tuyul hijau satu ini men-trigger skulk sensor yang ada di dekatnya hingga menyebabkan sesosok makhluk berbadan besar nge-spawn secara tiba-tiba dan hampir merubah Suta menjadi tuyul geprek. Suta yang kala itu kaget panik cemas depresi setengah mati. Dengan kecepatan 5 meter per detik ia langsung berlari kabur kembali ke dalam lubang untuk berkumpul kembali dengan spesies-spesiesnya. Sementara itu zombie-zombie builder lainnya yang lagi sibuk nambang, tiba-tiba saja bagaikan anak setan Suta datang dengan membawa teman barunya yang siap memberikan azab, musibah, ujian dan cobaan kepada para zombie tak berdosa. Tak mau dirinya kena sepak warden, Suta dan 2 ekor zombie lainnya kemudian berusaha melarikan diri dengan menunggangi sebuah minecart. Namun apa daya, warden yang berjiwa pantang menyerah ini terus saja mengejar Suta sampai ke ujung dunia. Hingga akhirnya mereka dihadapkan dengan lintasan rel minecart tak kasat mata, yang dimana kali ini Suta hanya bisa memohon dan berdoa kepada sang animator semoga dirinya membuatkan alur cerita yang gak masuk akal demi bisa menyelamatkan nyawanya. Buset, malah dibantu beneran gak tuh? Mau heran tapi ini MC. Setelah kejar-kejaran dengan warden, akhirnya mereka berhasil selamat tanpa lecet minus sedikit pun. Dan tak lupa Suta juga mencepukkan kronologi kemunculan warden kepada Raja Zombie, yang dimana hal ini tentu saja membuat sang raja khawatir rakyatnya dicemilin warden. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung mengutus 2 orang ekor zombie lainnya untuk memanggil zombie-zombie yang ada di air dan di padang pasir untuk segera berkolaborasi. Hingga akhirnya setelah 3 pemimpin dunia melakukan home pimpa, masing-masing prajurit mereka kemudian bahu-membahu membangun jebakan dan perlengkapan untuk melawan seekor warden. Sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Warden yang udah nggak kuat pengen bunuh orang, dengan cepat ia berjalan menuju kerumunan zombie dan disinilah pertempuran epik zombie melawan warden dimulai. Dengan mudah warden menggila semua zombie yang ada di hadapannya, namun zombie tak mau kalah. Mereka membalas serangan warden dengan melemparkan carpet pumpkin yang dibungkus dengan kobaran api dan berhasil membuat warden terkena stun sementara waktu. Ini mereka nggak punya panah atau nggak punya otak, anjir. Udah tahu lagi dipanggang malah disamperin. Tak peduli seberapa banyak serangan yang diterimanya, warden terus saja menerobos barikade pertahanan zombie, mulai dari menggedik, menembakkan ulti, hingga membuat bola-bola zombie. Namun dirasa pertarungan face to face kurang efektif, mereka akhirnya membuat sebuah jebakan kematian yang di bawahnya terdapat kolam api neraka yang diharapkan cukup untuk memanggang 1 ekor warden. Surprise, motherfucker. Tapi sayangnya, warden yang sudah di-enchant fire protection, ia lagi-lagi muncul dari kolam api neraka dan berhasil menculik Suta sebagai tawanannya. Sementara itu, Drowned yang otaknya lebih maju daripada zombie, mereka kemudian menarik warden menggunakan fishing rod dan mendorongnya menggunakan trident, hingga akhirnya mereka berhasil menggejeburkan warden ke dalam kolam. Namun mereka lupa bahwa si tuyul masih berada di dalam genggaman warden. Tapi untungnya Suta sudah diberkati kekuatan MC yang membuatnya tiba-tiba saja diselamatkan oleh para zombie. Buset, salah ngambil woi. Namun tak lama kemudian, entah ilmu hitam apa yang dimiliki warden, sehingga walaupun sudah direndam api neraka, dirinya masih bisa hidup dan berusaha untuk memanjat keluar. Suta yang udah trauma berat diculik warden, ia kemudian mengeluarkan sekotak ice cube dan melemparkannya ke arah warden, yang membuat lava yang ada di sekitarnya seketika berubah menjadi obsidian dan hanya menyisakan telinga warden di atasnya. Hingga akhirnya warden yang selama ini terkenal ganas, menyeramkan, dan memiliki darah sebanyak dosa Fir'aun kini harus tershutdownkan dengan cara yang paling absurd, yaitu dicor obsidian. Dan tak terasa sudah 1 jam lamanya saya ngecoblak sendirian. Cerita pun ditutup dengan happy ending dan dihiasi dengan perayaan yang meriah karena mereka semua berhasil mengalahkan warden dan menyelamatkan MC kesayangan kita semua.
Untuk membangun satu pasukan yang tangguh tidak dibutuhkan individu yang angkuh, melainkan individu yang mau bekerja sama untuk melawan musuh demi terciptanya persatuan yang utuh. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah yang dikatakan para pepatah agar manusia selalu berhati rendah, sebab kita tidak bisa berdiri sendiri di atas tanah, melainkan kita perlu bersatu dan mengalah agar bisa menciptakan kehidupan yang lebih mudah.